لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah, beliau Bapak Ibrahim Muhammad Fikri beserta seluruh jajarannya, pengurus semua, dan juga para jamaah Al-Istiqomah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam Jumat awal bulan September tadi kita dipertemukan kembali dalam rangka kajian kitab Sahih Bukhari. Semoga ibadah kita ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat sabda baginda Rasul, "Ad-dunya mal'unun wa ma fiha." Seluruh dunia dilaknat segala seisinya, kecuali illa al-alim wal-muta'alim wal-ikhlimah, kecuali orang alim, orang yang selalu belajar, dan orang yang selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian awal bulan kitab Sahih Al-Bukhari. Sudah sampai bab ke-37, nomor hadis nanti sampai ke 50. Kita boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab soal Jibril dan Nabi al-Iman. Utawi iki bab kang nerangake pertanyaannya malaikat Jibril kepada Nabi seputar iman, wal islami wal ihsani wa ilmi sa'ah wa bayan nabi, dan juga menerangkan Islam, ihsan, dan pengertian wawasan tentang hari kiamat, dan juga penjelasan Nabi Muhammad SAW. Summa qala ja'a Jibril alaihi salam. Ja'a wistaqo Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, yu'allimukum mulan sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Faja'ala mangko dadi akan apa dan kamu mengko ja'a Jibril kullu sakabehane didadakan dina ing agama. Wa malan qara bayan kamu dijelasaken sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais Kubes. Wafdi Abdul Qais maring delegasinya Abdul Qais minal imani minal iman. Faqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Jadi bab ini menerangkan tentang pembelajaran dari malaikat Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi. Kemudian Jibril yang pada waktu itu menyerupakan diri sebagai seorang laki-laki bertanya tentang Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan, dan as-sa'ah, yang mana 4 perkara ini merupakan pokok-pokok dari agama. Dan kemudian juga menerangkan tentang delegasi Abdul Qais. Hadis nomor 50. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan at-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barizan nampak yawan dalam suci dino linnas maring musuh. Fa atalu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala monggo matur sallallahu alaihi wasallam iman malu apa iman. Qala jawab sahabat Nabi, al-iman wa iman iku antuk minahi wa iman siro billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikat Allah
wa biliqaihi dan iman dengan hari akhir, wa rusulihi dan iman kepada utusan Allah, wa tu'minina dan iman bil ba'si lawan hari kebangkitan. Suatu saat ketika Nabi sedang bersama para jamaah, ya, para sahabat, datanglah seorang laki-laki, dan laki-laki itu bertanya, mal iman? Ya. Dalam redaksi lain diceritakan dengan fa'akhbirni an iman. Tapi dalam riwayat ini Nabi menggunakan kata mal iman. Kemudian Nabi menjawab, al iman adalah yaitu engkau iman kepada Allah, malaikat Allah, dan juga utusan-utusan Allah dari akhir dan beriman kepada yaumul ba'ats. Jadi redaksinya ini dalam redaksi ini berbunyi seperti itu. Dalam redaksi yang lain yang sangat masyhur Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi yaitu antuk minabillahi wal yaumil akhir, antuk minabillahi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhir, terus kemudian wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Ada 6. Kemudian mal Islam, apa itu Islam? Qala al-Islam, utawi Islam itu ada budaya dan basirah. Allah wa la tusyrika sira orang yang tidak akan bimbingan Allah, wa tuqima lan jumlah akan sira as-salata ing salat, wa tu'addi lan sira maringi zakat zakat al-mafruḍah kang diwajibkan, wa tasumalan puasa sira Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Kemudian bertanya lagi, apa itu Islam? Nabi menyebut Islam itu ya, kita lihat isinya di sini, engkau menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyebutkan kepada suatu apapun. Di redaksi yang lain yang lebih terkenal itu antasyhada Allah la ilaha illallah wa la syarikalah, terus wa antasyhada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mendirikan sholat, memberikan zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Qala mal ihsan, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun mawlam ora rasul ora aku tarahu ningali Allah, fa innahu maqasatan Allah itu ya Allah ningali sira. Kemudian laki-laki itu bertanya, ihsan itu apa? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah dengan khusyuk, hanya mengingat kepada Allah sehingga seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah. Seandainya kamu belum bisa berbuat yang sedemikian itu, maka ketahuilah Allah melihat keadaan kita. Ya, kemudian di dalam definitif yang lain dibahasakan bahwa ini adalah iman, ini masuknya ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu teologi ketuhanan, bagaimana pentingnya kita mengenal Allah. Maka kemudian didefinisikan menjadi hal yang mudah, rukun iman ada 6. Terus Islam ini kemudian menjadi sebuah ilmu, yaitu ilmu syariat. Yang ilmu syariat itu berkaitan dengan ilmu fikih, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar. Kemudian ilmu ihsan, ini adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu artinya ilmu untuk menjadikan hati menjadi hati yang baik. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu kebatinan mboten, tapi ilmu tasawuf itu ilmu sing dadi atine jenengan berpisah. Ben iso duwe ati sing ikhlas, ben iso duwe hati sing selalu qanaah. Lah bagaimana caranya? Tentu caranya ketika jenengan beribadah, ibadah itu ya secara ibadah yang khusus ya sholat atau ibadah yang lain, panjenengan selalu merasa bahwa Anda diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seberapa kadar kita mengingat saat sholat, maka sekadar itu pula kita ingat Allah di lain saat sholat. Dan jenengan waktu sholatnya bisa 100%, ya insya Allah nanti di hari-hari sholat jenengan bisa ingat Allah terus.
tapi ini jenengan sholatnya kadarnya hanya 20%, 30%, ya seperti itu gambarannya. Nah kemudian cara mengenal Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimia Usaha ada, bahagianya mata, cara membahagiakan mata adalah melihat yang indah-indah, pemandangan yang indah, atau nopo orang yang wong itu sing ayu, wong itu orang ganteng. Terus membahagiakan telinga dengan bagaimana? Membahagiakan telinga dengan lantunan-lantunan nada, not dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membahagiakan hati? Kata Imam Al-Ghazali, hati akan menjadi bahagia jika selalu mengenal dan dekat dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini tidak hanya sebagaimana organ fisik segumpal darah yang menjadi pelengkap dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi di dalam hati ini ada unsur nurani, ada unsur nurani yang makhluknya ini berupa ghaib. Di dalam hati itu ada unsur nurani yang ghaib yang tidak kasat oleh mata, yang ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi kan coba di hati ini jenengan itu bisa menjangkau apa-apa yang tidak Anda lihat oleh mata. Ketika Anda mempunyai anak-anak, jenengan bayang A, bayang Amerika, membayangkan Gunung Lawu, membayangkan apa saja, itu bisa dengan hati. Meskipun mata belum pernah melihat. Kadang-kadang malah lebih dahulu hati. Contohnya para insinyur itu mempunyai imajinasi yang luar biasa. Dia belum pernah melihat, tapi dia bisa berimajinasi. Dan berimajinasi itu bersumber dari hati. Oh, bangunan ini didesain seperti ini, seperti ini. Setelah itu nanti diimplementasikan dalam bangunan fisik. Jadi sebenarnya hati ini lebih luas jangkauannya daripada mata kita. Bisa dipahami ya? Nah ini contoh pelajaran ilmu tasawuf. Bagaimana hati itu kita kelola. Jadi dalam diri manusia itu sebagaimana sebuah tatanan sebuah negara atau kota yang ada rajanya atau presidennya, ada perdana menterinya, ada pasukannya dan lain sebagainya. Hati ini sebagai raja yang berkuasa. Karena seluruh anggota badan itu akan patuh kepada kata hati. Lalu sama hatinya sedih tanpa disuruh, mata akan meneteskan air mata. Terus hatinya bahagia tanpa disuruh, mulut akan tertawa terlambat. Betul? Jadi hati itu memang raja. Hati adalah raja. Dan kemudian perdana menterinya adalah akal. Perdana menteri adalah akal. Pasukannya siapa? Pasukannya adalah syahwat dan amarah. Syahwat itu berbentuk hewani, makan dan juga berhubungan senggama. Lah amarah ini unsur marah. Kalau seseorang bisa menempatkan hati dalam posisinya sebagai raja, kemudian akal ini sebagai perdana menteri dan akan dipatuhi oleh syahwat dan amarah sebagai pasukannya, manusia akan hidup bahagia. Lah akal sebagai perdana menteri itu dua ini unsur pinter, tapi sisi negatifnya kalau hanya akal saja itu akan muncul sisi liciknya. Di orang yang terlalu dominan berpikir dengan akalnya, dia akan muncul sifat liciknya. Maka harus diimbangi oleh hati. Hati nurani itu semua orang pasti memiliki. Sejahat-jahatnya orang ini, sekejam-kejamnya orang kalau melihat anak kecil nangis, pasti kerontok-rontok. Melihat ada korban bencana, oh itu atau saya ini, cek penjahat, cek pembunuh, pasti merasa iba, ada simpati dan empati. Terus itu hati. Maka ilmu tasawuf ini mengelola hati Anda agar hati Anda itu bisa patuh kepada Allah. Nah, ini juga nanti korelasinya
dengar hadisnya Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza saluha al jasadu kullu wa idza fasada al jasadu menungso iku tergantung atine. Nek atine apik ya awake melu apik. Kalau hatinya buruk, perilakunya menjadi buruk. Karena seluruh anggota badan itu akan patuh kepada hati, sebagaimana malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mesti itu, terus apa kata hati itu kan? Kata ini berhaji terus kepengen hatinya kepengen lupa, dia langsung tangannya manut, minta mohon, ya langsung lupa. Bunyi-bunyi tangi, hati ini, wah aku kepengen makan. Yuk awake manut, lu mangan, gitu betul. Hati itu adalah raja. Maka Anda harus bisa mengelola hati Anda. Pertama hati harus dikenalkan dengan ikhlas. Nah kok ikhlas? Ikhlas itu artinya merdeka, melakukan kebaikan berdasarkan bahwa semua kebaikan itu perintah Gusti Allah. Kini kok ngaji, ngaji perintah Allah. Kini kok jamaah, ya karena jamaah perintah Gusti Allah. Ya semudah itu cara mengelola hati. Begitu juga agar mempunyai hati yang baik, berarti diajak untuk selalu bersyukur. Bagaimana bisa bersyukur? Yo harus melibatkan akal. Hati raja, akal perdana menteri. Oh akal mikir. Iya ya, ternyata awak dewi sebagai rakyat biasa itu orang kalah bahagia nih kalau pejabat. Mungkin saja pejabat yang saat ini sedang bingung mikir koalisi, bingung mikir paslon-paslonnya. Kita yang rakyat kecil tuanan awak. Kalau ngaji tuanan saking tenangnya kalau ngantuk, alhamdulillah. Mau bisa ngantuk itu bahagia. Gini apa betul? Dan jenengan kan besusan itu apa bisa turun? Sakit apa betul? Mau sakit. Makanya orang yang ngaji lagi itu berarti mawar, berarti tandanya orang bahagia. Maka mau. Jadi awak itu sebenarnya nggak kalah bahagia dengan para pejabat. Ya. Dan bagaimana cara bisa bahagia? Nopo hati, jadi syukur mare Gusti Allah. Awak dhewe desa mangan sepiring ya wae, nopo pejabat sing dikake ya mangane ya padha, hasilnya ya padha, warke ya padha. Jadi hati itu dituntun terus, tidak mikir kalau akal supaya hati jadi apik, jadi syukur, supaya bisa bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian terus bertanya tentang hari kiamat. Mata saat kapan hari kiamat? Mal-mas itu Anda bi'alama minasal. Tidaklah orang yang ditanyai lebih tahu daripada orang yang ditanya. Karena ngertos sentakok itu malaikat Jibril. Kemudian Nabi wasa'ah birukaan asyabnya. Saya akan kabarkan tentang alamat kiamat. Apa alamat kiamat? Idza waladat al-amatu rabbah. Nah, Allah budak-budak perempuan sing melahirkan anak-anaknya sapa majikane. Budak iki sakniki mboten wonten. Nggih, saya ulangi lagi. Budak sekarang sudah tidak ada. Ketika berbicara budak itu adalah 14 abad yang lalu. Jadi nang pasar-pasar di 14 abad yang lalu niku kejaba nang pasar adol wedhus itu ora pasar adol budak. Ya cawangan sarwedo gitu orang kono ruko. Nah, repot nek budak iki perempuan iku oleh digarap majikane iku oleh maksudnya. Lah wis akeh budak sing melahirkan anake majikane iku tandane kiamat wis cepat. Tapi saya ulangi lagi, sekarang sudah tidak ada, karena sudah dihapuskan. Makanya Islam itu sangat menaruh perhatian penting tentang perbudakan. Hukuman apa-apa itu hukumannya kifaratnya memerdekakan budak, dia kifaratnya memerdekakan budak. Terus kemudian melanggar sumpah hukumannya memerdekakan budak.
terus termasuk melanggar larangan bersenggama di bulan siang bulan Ramadan, ibaratnya memerdekakan budak. Sehingga Islam ini sangat memotivasi agar manusia terbebas dari belenggu perbudakan. Kemudian wa'idah tatawala ru'atul ibili al-bumi fil bunyan, ketika sorben wong sing penggene amun ulmo, wong sing pakaiane cumpang cambi kadang rasa andalan, yaitu orang Arab Bedui, orang Arab pedalaman, tiba-tiba saja mereka berlomba-lomba di dalam membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Saya juga sama membeli Dubai, membeli Emirat Arab, Qatar. Niku biar sebelum ditemukan minyak, mereka itu sangat primitif penggana untuk rebus. Sekarang bangunan-bangunan tertinggi di dunia ya ada di Dubai sana. Yang kemarin Qatar juga tidak kalah, sangat glamor sekali, buatan semuanya ada di sana. Jadi mobil-mobil itu isinya mobil Ferrari, Land Cruiser dan lain sebagainya. Api-api. Itu nanti kiamat sudah dekat. Terus fi khamsin la ya'muna illa an asyadiyah summa qala nabiyyu inna Allah indahu ilmu sa'ah. Jelaskan ini hadisnya ada. Terus bab 37 nomor hadis 51. Hadatsana Ibrahim bin Hamzah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Shalih an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdillah an Abdullah bin Abbas akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqla qala lahu sa'aluka hal yazidu am yanqusuna. Jadi ini hadis menurut penuturan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu awalnya pimpinan Mekah, musuh bebuyutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu saat itu dua anak yang paling ayu, anaknya Abu Sufyan yang paling ayu itu asmane sing Abu Sufyan. Niku ternyata ketut karo Kanjeng Nabi, seneng kali Kanjeng Nabi, akhirnya digarwa kali Kanjeng Nabi. Jadi pernikahan Kanjeng Nabi itu berkah. Akhirnya di suatu saat sebelum Fathatul Mekah, Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Setelah sebelum masuk Islam, Abu Sufyan itu pernah berdagang ke wilayah Damaskus. Di sana ada penguasa Romawi, rajanya bernama Heraklius. Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan, "Hai Abu Sufyan, apakah kamu perlu Mekah?" "Ya." "Apa di sana ada orang yang mengaku sebagai nabi?" "Jawab iya." "Apakah ia dari nasab orang-orang terbaik darimu?" "Iya." Nabi Muhammad itu nasabnya pilihan orang-orang yang terbaik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, terus bin Malik bin Nador bin Khuzaimah bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudika bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan sampai Ismail. Ini terbaik. Cara Jawa terakhir ke semua mesin maju. Jadi sunatullah itu selalu begitu. Orang-orang besar itu terlahir dari yang dia dua puluh. Cara nyaran lurah itu dua puluh, orang dua puluh tadi. Jadi sama puluh di dewi, ortah masing-masing. Nah, terus kemudian nilai terus takon. Pengikuti Muhammad salat tambah atau salat kurang? Ya, delala Abu Sufyan jawabnya ya fair, meskipun dia tidak cocok. Abu Sufyan jawab salat tambah. Kemudian takok, apakah orang yang sudah masuk Islam bersama dia kemudian ada yang murtad? Abu Sufyan jawab tidak. Kemudian dari itulah iman. Jika yang engkau katakan itu benar, sungguh ia akan menguasai sampai tempat aku berdiri di sini. Itu Heraklius. Heraklius itu seorang raja Romawi Timur yang kebetulan agamanya adalah Kristen Ortodok. Jadi dia membaca kitab alamat Nabi, paham betul. Cuma karena kepentingan dia sebagai penguasa, kalau kemudian nanti ia membenarkan ajaran Nabi Muhammad, ia akan ditinggalkan oleh pengikutnya.
dan bahkan akan dimusuhi oleh orang-orang Eropa yang lain. Maksudnya ya Heraklius orang itu sampai dasarnya Gusti Allah. Maka hidayah itu mahal. Pulau lan panjenengan masih paling gede itu nikmati iman. Pulau lan panjenengan itu kan karena kebetulan dikersake Gusti Allah dari keluarga orang beriman. Jajal ngomong dilahirkan dari keluarga yang orang tidak beriman. Apa itu ini? Makanya kudu disyukuri. Salah satu bentuk syukur gini ngaji kan ini. 39 bab 39 hadis nomor 52 babu fadlu manis tabqa lidinihi ya, bab keutamaan orang yang menjaga kehormatan agamanya. Hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu An-Nu'man bin Bashir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al halalu utawi perkara halal iku bainun jelas wal haram utawi perkara haram iku bainun jelas wa bainahuma utawi antara halal dan haram iku musyabbihatun utawi pira-pira perkara kang syubhat la ya'lamuha ora bisa ngaweruhi ing perkara syubhat sapa kasih lan akeh minan nasi sang manusia. Jadi Nabi dikatakan perkara sing halal jelas, nyambut gawe oleh opah jelas, dodol payu untuk jelas, nandur jagung payu jelas. Perkara haram ya jelas, nyolong haram, ngapusi. Tapi ya ono perkara sing subhat sing ora jelas. Contohnya apa? Sebentar lagi ono calonan nggih jenengan di baik diarani haram ya ora haram, soalnya wong kandhane ngomongnya sedekah. Diarani halal kok ada maunya. Lah itu contoh perkara subhat. Ya iso dan dilihat dari sisi sini halal, dilihat dari sisi sini haram. Ya haram itu jenis subhat. Jadi itu contohnya ngoten iku. Sing liyane akeh. Contohnya akeh. Jadi perkara sing remang-remang lah. Apa yang haram ternyata wong ngomongnya sedekah. Apa yang dirani halal nyatane kok ya wong sedekah nih ya duwe keinginan kok nyoblos. Wong ora nyoblos kita ya ora ikhlas. Kan ngoten. Jadi kan subhat. Nah, itulah contoh perkara. Nah, riba jelas haram. Jadi subhat itu perkara yang gak jelas halal dan haram. Faman barang siapa ittaqo kang al-musyabbihati beberapa perkara syubhat istabro'a maka melepas diri atau menjaga kehormatan lidinihi kepada agamanya wa ilmihi dan kehormatannya. Lah sapa wonge sing nganti-nganti awake ora gelem nglakoni perkara syubhat berarti dia telah berhasil menjaga harga dirinya dan menjaga harga diri agamanya. Alhamdulillah. Terus kemudian waman waqa'a fi syubhati kalau yang afawal khimah yushiku ayyuwati orang yang terbiasa melakukan perkara sing syubhat ngoten iku padha karo wong ngangon wedhus ning lene ngono sandinge tanduran. Kan diarani mangan tanduran ora kene kok. Apa diarani ora cerah. Mesok satu kali atau dua kali atau berkali-kali wedhus iku ya mangan tanduran wong kan lho. Lha iku apa perkara syubhat. Perkara syubhat itu perkara sing minggir-minggir. Jadi kalau mau ngangon wedhus, lengah ngangon pinggir tanduran. Dia khawatir kan niku wae wedhus itu mangan tanduran. Wa inna likulli malikin himma, setiap raja itu mempunyai peraturan, mempunyai kehormatan. Ala inna himallah fi ardihi maharimuhu. Sedangkan menjaga kehormatan Allah yaitu kita tidak melakukan larangan-larangan Allah. Nah ini ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kullu fa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Ala wa qur'an panjenengan iso salat, iso zakat atau bisa berprestasi apapun, jenengan yakini bahwa itu adalah minangka pertolongan saking kersane Gusti Allah. Lho niku kula zakat saya sedekah itu kan uang saya. Kata siapa? Nggih, hakikate uang itu dari Allah. Gitu betul.
Kula panjenengan iso salat iso ngaji kaya ngene iki ya karena hakikate digerakkan oleh Allah. Nah kalau kita sudah meyakini bahwa amal kita, prestasi kita ini dari Allah, maka tidak patut kita membanggakan apa-apa yang datangnya tidak dari kita. Itu salah satu pelajaran di ilmu tasawuf. Jadi memang ilmu tasawuf itu noto hati, bina hati itu rawopo, ya. Hati itu ora sombong, ya. Tidak selalu merasa yang lebih baik. Itu fun ilmu tasawuf. Terus kemudian kita lanjut bab 40 hadis nomor 53. Bab ada ulfam sinna imam. Bab mengenai perkara 5 itu bagian dari ini. Hadatsana Ali bin Al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu ana sapa ingsun iku aku dulu ingsun mahami Abbas sedaya Abbas yujlisuni mempersilahkan duduk sapa Ibnu Abbas ingsun ala saili ing atase ranjang. Diceritakan Abi Jamrah ini adalah murid dari Ibnu Abbas, berarti namanya tabi'in. Kemudian dia dipersilahkan duduk di tempat duduknya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Akim indi hatta aja'alalaka sahman bin mali. Kamu sementara waktu bertempat tinggal di sini. Pokoknya semua kebutuhanmu tak cukupilah. Maksudnya laka sahman. Fa'akontu ma'hu syahraini. Kata Abi Jamrah, saya tinggal di rumah Ibnu Abbas selama 2 bulan. Sumakola inna wa'da Abdul Qais lama atau Nabi. Sehingga Ibnu Abbas menceritakan riwayat hadis ini, suatu saat ada utusan delegasi dari Abdul Qais ini datang kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Manil kaum, siapa kaum itu? Au manil wafdu, atau siapa delegasi itu?" Qalu Rabi'ah, oh dia, sahabat mengatakan yang datang adalah namanya Rabi'ah. Qala Nabi menjawab, marhaban bil qaum, selamat datang, selamat datang. Au bil wafdi, atau selamat datang delegasi. Kemudian tamu kanjeng Nabi, delegasi dari Abdul Qais itu mengatakan, ya Rasulullah, inna la nastati'u an natiyaka illa fi syahril haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufarin mudhar. Wahai Rasulullah, kita tidak bisa datang ke tempatmu kecuali 1 tahun hanya waktu ya, Ashhurul Hurum. Jadi Ashhurul Hurum itu berarti mulai Ramadan Syawal. Terus bersawal berapa? Bersawal? Apa ini? Pakai bahasa apa? Dzul Hijjah. Nah itu ada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Nah 4 bulan yang dimuliakan termasuk bulan Rajab. Itu orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah itu boten gelem perang mengirim 4 bulan yang dimuliakan. Nah kata utusan itu, saya tidak bisa datang ke tempatmu kecuali pas waktu Ashhurul Hurum, karena antara ku dan suku Mudor itu ada permusuhan. Kulo nek ajeng teng Madinah iku melewati kampungnya Bani Mudor. Bani Mudor itu musuh dari suku saya. Kalau saya lewat sana, pasti saya dihabisi. Oleh karena itu saya datang belajar kepadamu hanya di waktu-waktu tertentu, yaitu di waktu Ashhurul Hurum. Kemudian mereka mengatakan famurna bi amrin faslin, nahburu nahbiru bi waroina man waroana wa naqulu bihi al-jannah. Kulo jenengan ajari, jenengan ulang, berikan pelajaran singkat, padat dan jelas. Karena waktu kami tidak banyak. Berikan pelajaran yang singkat, padat dan jelas. Akhirnya, ya supaya pelajaran itu orangnya langgar, supaya bisa tak tularke, tak berikan tahu kepada umatku yang tidak ikut ke sini. Akhirnya Nabi hanya diberi yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan. Sing nomor 5 niki mboten haji mboten, karena pada waktu itu kondisinya belum aman. Hanya apa? Wa antu minal maghnimi minal maghnami ala umsa.
berikan 1/5% dari harta rampasan perang. Wanaham an abai, kemudian Nabi melarang mereka melakukan 4 perkara, yaitu al-hattami, wad-dubai, wan-naqiri, wal-muzafati. Nah, 4 ini adalah jenis-jenis wadah yang bisa digunakan untuk fermentasi miras. Jadi dari sari anggur, sari kurma, kemudian ditaruh di wadah itu, ditutup rapat, kemudian difermentasi menjadi miras. Dan Nabi melarang ojo melakoni 4 perkara, yaitu perkara penyulingan ini, fermentasi miras. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa mula itu ternyata sesuai kebutuhan. Mungkin ketika kita mempunyai murid yang dari pedalaman, dari timur, dari NTT atau dari Papua, niku nek iso aja suwe-suwe ada diwarai sholat, iso sholat ya, iso sing gampang-gampang lek gak mulai dikon mulai berjuang. Ya ono murid iku sing kudune ngaji sampai pinter, sampai ngalim karena dia ini kebutuhannya itu. Artinya apa? Bagi pengajar itu harus melihat bakat dan minat, sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan ternyata teori yang dipraktekkan Nabi ini sesuai dengan teori ilmu pendidikan sekarang ya. Bahwa guru itu tidak boleh memaksakan siswa untuk harus pandai matematika. Kalau zaman biyen karena matematika ditutup tangannya ya. Nah, tidak larang matematika bolos, soalnya semua tutup tangannya. Tetapi sekarang guru itu sudah sesuai dengan teori Nabi, ya sesuai kebisaannya. Jadi orang cerdas itu tidak harus pintar matematika. Ukuran orang cerdas itu tidak harus matematika. Iso wae pintar IPS, iso wae pintar bahasa Indonesia. Atau lebih ke psikomotorik yang mungkin pintar bal-balan, pintar keterampilan, ini juga termasuk cerdas. Mau termasuk cerdas. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang yang menyampaikan itu tidak bisa menerangkan. Jadi koyok-koyok Islam itu ketinggalan. Loh, kata siapa? Islam itu seperti Kanjeng Nabi itu duwe murid itu dilihat sesuai kebutuhannya. Oh ini butuh cepet jumlah penting-penting kok. Kamu iso sholat, ngerti zakat, iso caranya kosong, wis mulai, pinter kowe. Wis aku sudah mulai langsung berjuang. Ada murid itu yang digawe ngalim, kalau itu apa sih berubah? Memang didesain. Jadi pentingnya ya, analisis dari seorang ini. Muridku itu berarti dominan mengetahui keterampilan ini. Dia mungkin di afeksinya ya, atau mungkin di keterampilan yang lain. Ini menjadi hal yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Karena Rasulullah sebagai pendidik utama mempraktekkan contoh yang demikian. Saya kira waktunya mau sih. Nah, sekarang kita lanjut pada sesi dialog interaktif. Monggo. terdapat mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Jadi pertama ada keterangan bahwa surga itu tidak bisa tergambarkan oleh hati, tidak bisa terbayangkan oleh mata, dan mata tidak pernah melihat yang seindah itu, telinga tidak pernah melihat mendengar yang seindah itu, dan hati tidak bisa merasakan yang seindah itu. Tapi kemudian di Al-Quran sekarang kita jumpai ayat-ayat yang menceritakan keindahan surga. Jannah dinta jadi minta ya ada di surga-surga itu ada taman-taman yang di bawahnya mengandung sungai-sungai. Nah ini itu jawabannya ada di ulumul Quran, ilmu ulumul Quran. Nah ini kitabnya, antaranya yang sering saya baca itu kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Nah ini namanya dalam teori ulumul Quran disebut tanazulah. Tanazulah itu Allah menurunkan gripnya, agar manusia bisa paham. Contohnya gitu, ada ayat wa aqradullaha qardan hasanah. Mbok yo kowe iku gelem ngutangi pangeran. Mosok Allah ngutangi. Boten. Allah ini membahasakan sesuai dengan bahasa manusia. Manusia itu senengane utang. Nah, akhirnya ben paham dicontohno sehari-hari. Maksudnya ngutangi pangeran itu artinya ibadah karena Gusti Allah. Itu kayak contohnya gitu. Jenengan ngomongin cilik, saya mesti jenengan itu betul pelo, gitu mungkin. Tapi sengaja jenengan ngomongnya di pelo-pelo, itu tujuannya apa? Menyesuaikan, jenengan nurunkan kemampuannya menjadi pelo, ben mahake bocah cilik. Jadi gambaran-gambaran surga yang ada di Al-Quran itu hanya bahasa tanazulah supaya manusia itu bisa berimajinasi. Meskipun imajinasinya manusia itu tetap tidak bisa 100% seperti ada yang di surga. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini. Contohnya nih, in tansurullah yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Jika kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan menetapkan langkah kaki. Kan orang mungkin Gusti Allah itu udah pulau, gimana mungkin? Dan ini maksudnya tanazulah. Allah membahasakan bahasanya diturunkan ben manusia kuwi paham. Manusia itu harus senengane jalan pulau, gimana bener? Tulung iki, tulung iku, tulung iki, ben paham. Jadi itu istilah tanazulah. Jadi seperti kita ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak-anak, ben bocah kuwi paham. Ya udah melu ngomongnya melu bodoh, melu ya. Apa ini? Seperti tadi itu. Jenengan berkomunikasi oleh anak yang usianya di bawah Anda sengaja menurunkan wawasan Anda dengan tujuan apa? Biar cacile paham. Jadi itu namanya istilah tanazulah. Monggo yang lain. Katanya itu penghapusan Buddha itu sejak Rasulullah masih ada atau setelah Rasulullah? Jadi penghapusan Buddha itu dimulai sejak zaman Rasulullah dan berakhir itu di masa kelihatannya itu di masa itu ketika ada Turki Utsmani di masa pimpinan Sultan Abdul Hamid. Di masa Sultan Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanun itu masih ada perbudakan. Di masa ini Sultan Abdul Hamid itu berarti masa Perang Dunia I. Terus kemudian cara berpikir Islam bahwa perbudakan ini adalah sebuah hal yang tidak berberi kemanusiaan ini banyak diadopsi oleh orang-orang Barat. Akhirnya orang-orang Barat itu sepakat untuk menghapuskan perbudakan, bahwa manusia apapun di dunia sejajar. Tapi itu akhirnya juga dikotori politik apartheid di Amerika. Amerika bersama PBB sama untuk ada apartheid, jadi pembeda-bedaan kelas. Ini kulit putih, ini kulit hitam, nanti nggak boleh masuk kawasan sini, sehingga ada Nelson Mandela itu gitu, dari Afrika Selatan. Dan ketika itu baru ada pejuang-pejuang hak asasi manusia, atau sekarang sudah tidak ada. Jadi ide pertama kali untuk menghapuskan budak itu ya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Buktinya apa? Rasulullah itu memberikan aturan setiap pelanggaran hukum syara, tebusannya apa? Ya memerdekakan budak. Dan kemudian terus berkembang sampai di masa di awal Perang Dunia I,
terus sampai setelah politik apartheid itu, setelah itu alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perubahan. Gue jalan kosong, cucuk dicekel, kalah perang terus dicekel terus didol online, repot malah. Gue yang lain. Iya loh. Tadi dijelaskan bahwa seberapa kadar kita mengingat Allah dalam sholat itu, di luar sholat itu juga seperti itu. Jadi ya, solusi terbaiknya gimana Mas? Tetap ya jelas, karena zaman ini kan juga zaman tidak seperti waktu zaman Rasulullah. Jadi memang barometer ukuran wong ingat Allah itu dilihat dari sholatnya. Yang jenengan bisa 100% ingat Allah ketika sholat, insya Allah jenengan di hari biasa akan ingat Allah yang tinggi. Tapi yang ingat Allah pas waya sholat siti 20% atau berapa persen, yaitu nanti di kehidupan nyata seperti itu. Ya, bagaimana posisi kita? Ya kita sesuai dengan posisinya masing-masing. Likulli halin maqamun wa likulli maqamin halun. Seseorang itu mempunyai posisinya masing-masing. Yang saat ini masih menjadi orang awam itu berjalan terus. Kita berharap suatu saat derajat kita bisa naik menjadi orang yang khawas. Orang khawas itu orang yang mengingat Allahnya lebih banyak. Yang saat ini di posisi khawas, kita berusaha terus jalan terus. Dan sambil berharap berdoa agar bisa di tingkat tertinggi, yaitu khawasul khawas. Khawas itu iling apa wae, mesti iling Gusti Allah. Jadi ya kita syukuri saja. Apa posisi kita, sithik-sithik lah sebenarnya kisah iling kare Gusti Allah daripada blas ya. Wis pokoke zaman akhir itu bojo-bojone wong sing lali wong sing elek kan. Meskipun kadarnya positif ya sebenarnya kita selalu berdoa dan berusaha agar bisa meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Demikian ya, semoga bermanfaat. Berarti bulan depan insya Allah kita masuk ke bab nomor 41 dan nomor hadisnya 54. Tidak tulis ya, 54. Karena biasanya kalau tak cerita gila nyata di hadisnya nomor berapa. Lahiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta